Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Di sini saya akan memaparkan tentang inspirasi manajerial masjid. Bagaimana kita memanajerial masjid dengan baik dan efektif. Pengelolaan masjid yang efektif dan inspiratif sangat penting untuk memakmurkan fungsi sosial dan spiritualnya. Ada beberapa contoh manajerial masjid yang dapat dijadikan inspirasi dalam mengelola masjid. Prinsip manajemen masjid ada 5. Yang pertama, pemetaan dan pendataan jamaah. Yang kedua, pelayanan jamaah. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Yang keempat, keterampilan manajemen. Yang kelima, komunikasi efektif. Saya akan jelaskan satu persatu dari prinsip manajemen masjid. Yang pertama, pemetaan dan pendataan jamaah. Kita bisa ambil contoh dari Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian menerapkan konsep pemetaan yang melibatkan pendataan, potensi, dan kebutuhan jamaah. Ini mencakup informasi tentang siapa yang aktif beribadah, berzakat, dan berkurban, serta kekuatan dan kelemahan komunitas. Pendataan ini membantu masjid dalam merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Yang kedua adalah pelayanan jamaah. Fokus utama manajemen masjid adalah pelayanan kepada jamaah. Setiap ada kegiatan di masjid harus mempertimbangkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah. Menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah dan inklusif. Misalnya, kita ambil contoh dari Masjid Babur Rahmat. Menekankan pentingnya program-program pembinaan umat yang melibatkan partisipasi aktif dari jamaah. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Pengurus masjid perlu berinovasi dalam mengelola kegiatan seperti pengaturan jadwal pengajian dan pengelolaan keuangan. Kreativitas ini mencakup penggunaan teknologi modern untuk menarik minat generasi muda seperti pemasangan wifi di area masjid. Karena dengan adanya wifi di area masjid, para anak muda itu akan sering ke masjid dan lebih lama menetap di masjid. Kemudian yang keempat, keterampilan manajemen. Pengurus masjid diharapkan untuk terus meningkatkan keterampilan manajemen mereka, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan fasilitas. Hal ini sangat penting agar tata kelola masjid menjadi lebih efektif. Pembinaan SDM bagi pengurus juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kelima adalah komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang baik antar pengurus dan jamaah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam menyampaikan informasi penting dan mengajak partisipasi jamaah dan berbagai kegiatan. Contoh praktik yang cukup inspiratif, kita ambil contoh dari Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian menggunakan data penduduk untuk membuat peta dakwah yang mendetail, serta mengadakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan jamaah secara efektif. Kita ambil contoh dari masjid lain, yaitu pengurus masjid di Mamuju, menekankan pada pentingnya pengetahuan agama dan keterampilan manajemen untuk memajukan masjid. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan masjid tidak hanya akan meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga memperkuat peran sosial masjid dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.